Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solihah. How are you today? Are you ready to study? Apabila Ustazah menanyakan, are you ready to study? Jawabannya adalah yes, yes, we are. Oke, Nanda Solihah, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, duduk yang rapi dan simak pembelajaran dari Ustazah. Sebelum kita mulai belajar, sebelumnya kita harus berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita langsung ke pembelajaran. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 2. Eits, tunggu dulu, sebelum kita masuk ke tematik, ada baiknya kita mengulang hadis dan doa dulu ya. Ayo, siapa yang masih ingat tentang hadis yang Ustazah berikan pada minggu lalu? Angkat tangannya. Iya, sekarang kita coba lihat bersama-sama. Hadis makan dan minum dengan tangan kanan. Coba kita baca bersama-sama. Hadis makan dan minum dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Artinya, jika salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya, dan jika minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia Nanda Solihah. Jangan lupa untuk selalu mengulang hadis makan dan minum dengan tangan kanan. Jika sudah hafal, boleh disetorkan ke Ustazah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke doa sebelum tidur. Nah, siapa nih yang bisa berdoa sebelum tidur? Pastinya Ananda Solihah sudah bisa kan? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, itu dia doanya ya, simple, pendek, dan mudah untuk dihafalkan. Nah, sekarang kita sudah selesai hadis dan doa. Kita lanjut ke pembelajaran tematik. Pembelajaran 1, mata pelajaran PPKN KD 3.3 dan 4.3. Nah, coba perhatikan, ada gambar jari dan di setiap jarinya ada apa ini? Ada kuman. Nah, siapa nih yang biasanya kalau habis main tidak cuci tangan? Nah, kalau tidak cuci tangan setelah bermain, inilah yang akan terjadi. Ada banyak kuman di jari. Coba lihat. Nah, kita nggak mau kan kalau ada banyak kuman di jari-jari kita. Makanya kita harus merawat tubuh kita. Coba apa lagi nih? Coba dengarkan dan simak. Ustazah akan membacakan teks yang ada di sini. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu.
Nah, siapa di sini yang rajin merawat tubuhnya? Kita semuanya harus selalu rajin merawat tubuh, apalagi pada saat pandemi sekarang ini ya. Sekarang Ustazah mau lanjut. Kita ke pembelajaran SBDP KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, coba perhatikan yang ada di sini. Banyak kegiatan yang membuat tangan kotor, tapi tak perlu khawatir. Tangan kotor bisa dibersihkan. Rajinlah mencuci tangan agar bersih terawat. Nah, Ananda Soliha, kalau kita rajin mencuci tangan, maka tangan akan bersih dan tidak ada kuman-kuman yang menempel di tangan. Nah, Nanda Soliha di sini coba perhatikan, Ustazah tidak akan memberikan fun challenge untuk Ananda karena di sini kita baru masuk ke materi untuk SBDP. Jadi, nanti kita akan menggambar ataupun melukis bersama ya. Tapi Ustazah belum bisa memastikan kapan waktunya. Sekarang Ustazah hanya akan memberikan materi saja. Kita lanjut. Masih mata pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2. Masih tentang merawat tubuh, yaitu mencuci tangan dan kaki, termasuk cara merawat tubuh. Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba lihat, ada yang sedang mencuci tangan, ada yang sedang mencuci kaki dengan air yang bersih dan air yang mengalir. Nah, coba simak, Ustazah akan membacakan teks di bawah ini. Udin melukis dengan jari. Udin senang sekali. Sekarang waktu istirahat. Udin lapar dan ingin makan, tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Nah, Ananda Soliha, apa yang harus Udin lakukan kalau tangan dan kaki Udin kotor? Iya, betul sekali. Udin harus mencuci kaki dan mencuci tangannya agar tidak ada kuman yang menempel, sehingga kalau Udin makan tidak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, begitu ya Ananda Soliha. Sekarang kita lanjut ke Fun Challenge. Nah, Ananda Soliha, mata pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2, Ustazah akan memberikan Fun Challenge. Fun challenge-nya yaitu mencentang gambar yang sesuai dengan kegiatan setelah melukis. Coba Ananda Solihah perhatikan gambar di bawah ini. Sebelum memperhatikan gambar, dengarkan Ustazah menjelaskan keterangan fun challenge-nya ya. Oke Solihah, coba dengarkan dulu ya. Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Setelah melukis, Udin harus titik-titik. Nah, beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, Nanda Soliha, kira-kira kalau tangan dan kaki Udin kotor, Udin harus ngapain? Harus sikat gigi kah? Atau harus makan? Ataukah harus cuci tangan dulu dan cuci kaki? Nah, Ananda Soliha bisa langsung mencentangnya ya. Baik, bagi menurut Ananda Soliha, ada yang benar. Misalnya Ananda Soliha memilih untuk Udin langsung makan, berarti Ananda Soliha tinggal mencentang bagian yang sedang makan. Atau itu hanya sekedar contoh ya Soliha. Baiklah Ananda Soliha, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut, masih PPKN. Marilah kita mencuci tangan dengan benar. Tangan bersih, bebas kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, tambahkan air, lalu tuangkan sabun. Ketiga, gosok telapak tangan. Keempat, gosok punggung tangan.
Kelima, gosok jari-jari. Keenam, kaitkan jari jemari seperti pada gambar ya. Ketujuh, gosok ibu jari. Kedelapan, gosokkan ujung jari ke telapak tangan. Kesembilan, bilas dengan air. 10, lap memakai handuk. 11, tutup keran air. 12, tangan bersih, bebas kuman. Nah, Ananda Soliha boleh praktikkan mencuci tangan di rumah. Nah, tapi tidak perlu dikumpulkan ke ustazah ya. Cukup praktikkan di rumah saja bersama ayah dan bunda. Sekarang kita lanjut. Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Nah, Ananda Soliha, masih ingat nggak minggu lalu ustazah memberikan contoh ataupun materi tentang posisi duduk yang benar saat membaca dan posisi duduk yang benar saat kita sedang belajar. Nah, sekarang ustazah akan memberikan contoh sikap tubuh saat menulis cara yang benar. Coba dengarkan ustazah dulu ya. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis agar tubuh tetap sehat. Perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Nah, ini ada teman-teman di sekolah sedang menulis dan duduknya sudah benar. Coba perhatikan, sudah benarkah? Iya, duduknya dengan tegak. Tidak menunduk, tidak terlalu dekat dengan buku. Nah, sekarang kita lanjut. Masih bahasa Indonesia lanjutan yang tadi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Menulis dengan posisi duduk yang benar, yaitu gambar yang mana, Soliha? Nah, masih ingatkah yang kemarin? Kalau Ustazah bilang ada tanda silang berarti itu gambarnya salah. Kalau ada tanda centang berarti itu posisi duduk yang benar. Dan memegang pensil yang benar. Coba perhatikan dan praktekkan di rumah cara memegang pensil yang benar, yaitu dengan cara yang contoh gambar di sebelah ini. Coba Ustazah tunjuk dulu gambarnya. Nah, ini adalah gambar cara memegang pensil yang benar. Dan yang ini salah ya, Soliha. Kalau menulis seperti ini dan memegang pensil seperti pada gambar ini, maka akan menyulitkan Ananda Soliha dalam belajar menulis. Namun dengan cara yang di sebelah ini akan memudahkan Ananda Soliha untuk belajar menulis. Nah, selanjutnya, meletakkan buku dengan tepat. Buku diletakkan di atas meja, tidak dipangku, tidak diangkat, dan tidak diletakkan di tempat-tempat yang membuat badan kita tidak tegap. Nah, contohnya ini, gambarnya ini adalah posisi meletakkan buku dengan tepat dan cara duduk yang tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat menulis. Sekarang kita lanjut, Soliha. Masih bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Nah ini coba lihat. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Nah, Ananda Soliha, jika kita sedang belajar, belajarlah di tempat yang terang. Kalau di tempat yang gelap, nah akan merusak mata dan membuat kita tidak berkonsentrasi dalam belajar. Sekarang Ustazah punya fun challenge lagi, yaitu menulis kalimat buku baru sebanyak 3 baris. Nah, coba lihat. Yang pertama, coba ikuti petunjuk ini. 1, duduklah dengan tegak. Tegak itu maksudnya sesuai dengan gambar posisi duduk yang benar yang sudah Ustazah perlihatkan tadi ya. Lalu kedua, pegang pensil dengan benar. Sudah ada contohnya tadi ya, Soliha. Yang ketiga, letakkan buku di depanmu. Nah, letakkan buku di depan, bukan di samping ya.
Keempat, bacalah buku di tempat yang terang. Nah, membaca buku di tempat yang terang, tidak di tempat yang gelap. Nah, selanjutnya, salinlah tulisan di bawah ini, atur jarak matamu saat menulis. Fun challenge-nya yaitu menulis kalimat buku baru sebanyak 3 baris. Nah, sampai di sini sudah paham Ananda Solihah? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, Ananda Solihah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semangat belajar di rumah dan mengerjakan fun challenge. See you Solihah, terima kasih sudah menyimak Ustazah menjelaskan materi kita kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap selalu rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.